Itu ada aromanya, Bang. Aroma ketupat nih. Apa? Beb, Ya, Lebaran makan apa aja, Beb? Dendamnya apa aja, Beb? Saya mah Indomie pakai lontong. Wah, Indomie masuk ya itu. Paling enak itu, paling enak. Paling enak Masuk. banget. Alhamdulillah. Ini gak in frame ya? Ini gak in frame. Lebaran, Beb. Ya. Apakah itu? Kamera ternyata. Lebaran, Beb, memaknai lebaran. Kok di kita disebutnya lebaran ya, Beb? Lebaran, Kan harusnya Idul Fitri, Beb. ya mungkin bahasa Indonesianya lebaran mungkin gitu. Jangan mungkin Beb, yang pasti Yang kita pasti. pastiin. Misalnya ada pertanyaan tuh. Ini nih yang saya takutkan di podcast ini. Apa karena momen dendamnya orang yang habis Ramadan gitu ya, terus dendam. Sebenarnya tuh lebaran tuh bahasa apa sih? Gak tahu apa. Ada ini nggak? Nggak. KBBI. Kan kalau bahasa kan Idul Fitri, ya kan? Aid. Idul Fitri, hari raya Fitri, fitrah, kembali ke Yang fitrah itu sebenarnya. Itu maksudnya apa sih, Beb? Fitrah itu Kembali apa ke- Beb maksudnya? Fitrah itu jadi intinya kita itu karena di bulan Ramadan ini kita berpuasa, di Ramadan ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika hari raya Id dosa kita diampuni semua sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu Beb. Iya, karena Nabi Muhammad katakan man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dambi. Kata Rasulullah, siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosanya diampuni oleh Allah yang telah lalu dan akan datang. Bahkan dikatakan dalam hadis seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Oh, Karena belum. fitrah ya Beb ya. Iya, yang puasa loh ya. Yang puasa, yang Puasa. ikhlas puasa. Berarti kalau yang puasa dan ikhlas, setanggal 2 Syawal, kemudian mabok-mabokan berarti aman kan? Berarti dia nggak dapat tadi esensi. Bukan, Betul, ini sepertinya. saya mengejar, mohon maaf, dari pertanyaan antum yang pertama tadi. Ah. Bahwa di saat hari raya Lebaran itu, dosa-dosa akan diampuni sebelumnya dan sesudahnya. Taqaddam min Boleh dambi. dong, mabok-mabok dikit. Ya kalau ya kalau mabok lagi dosa lagi Ji. Ya kan udah diampuni di saat Lebaran. Tapi kan tanda orang ibadahnya diterima sama Allah di bulan Ramadan itu ketika Ramadan dia tambah taat bukan tambah maksiat, bukan mabok-mabokan lagi. Ya nggak adil dong kalau gitu. Berarti perkataan tadi harus dicabut. Ucapan Nabi Ji. Oh, cabut. Ucapan Nabi itu. Aduh. Pilih mau cabut kalimat barusan atau ini acara dicabut MUI ini. Itu dia tuh. Pilihannya itu. Tapi baiknya, Bib, di Lebaran itu harusnya ngapain sih, Bib, sebagai Muslim yang taat Ya, meneruskan esensi Ramadan? ya harusnya ketika selesai Ramadan, selesai Lebaran kita harus tambah lagi ibadah yang sama Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi giat ibadahnya, tambah lagi giat baca Al-Qur'annya karena Ramadan ini ibarat sekolah. Kita selama Ramadan sekolah. Hasil dari sekolah itu apa? Dapat ijazah. Ijazahnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selesai apa yang harus kita lakukan selesai Ramadan, ya tambah ibadah, tambah kuat takwanya, tambah rajin sholatnya, tambah rajin baca Qur'annya. Membuktikan lisensinya ya, Bib. Iya. Tapi ada amalan nggak, Bib, khusus di hari H Lebaran atau hari H Idul Fitri? Ya amalannya sih paling maaf-maafkan aja. Itu dari sejarah Rasulnya juga gitu, Iya, Bib? maaf-maafkan. Karena Pak kan dikatakan kalau istilah bahasa Indonesia itu kan suka ada kalimat halal Bihalal. bihalal. Itu hal itu diambil dari kalimat helu. Apa helu itu artinya mengurai, terurai. Artinya apa? Benang yang kusut itu sudah benang yang kusut diuraikan atau sesuatu yang beku dicairkan, sesuatu yang patah ditambalkan dengan apa? Dengan saling memaafkan. Nah, kalau itu Bib, kalau Rasul gitu Bib, waktu Lebaran tuh minta maafnya seperti apa? kan kalau kita biasanya suka sungkem gitu Bib. Ya, Apakah ya gitulah. Sama Memaafkan. Saya minta maaf ya, gitu. simpel ya? Iya. Kalimat. Kalimat. Iya. Iya berjabat sama berjabat. Enggak kayak WA-nya
ketika tamat. Gak ada WA di zaman Nabi. Oh, iya. Gak ada WA di zaman Pakai Nabi. ini merpati ya, Bib? Iya. Berarti ada grup merpati WhatsApp ya, ada grup merpati keluarga tuh. Terus gini Beb, apa makna sesungguhnya Idul Fitri itu yang yang diinikan oleh agama dan Rasul, oleh Islam dan Rasul, Maksudnya? khususnya Rasulullah. Makna Idul Fitri sebenarnya itu seperti apa? Dikatakan oleh ulama itu laisal id man labisal jadid wa innamal id man ta'atuhu tazid. Kata ulama, bukan dikatakan orang yang merayakan hari raya Id itu bukan hanya saja dengan pakaian baru, tapi dengan iman yang baru. Itulah yang di poin dari Idul Fitri itu seperti itu, bukan flexing pakaian baru, HP baru atau jam tangan baru. Tapi yang nilai plusnya itu apa? Iman yang baru. Istri, Bib. Tapi nggak salah kan, Bib, kalau Istri misal baru juga ya. beli baju gitu buat lebaran. Nggak salah, beli baju di lebaran itu hukumnya boleh aja, mubah saja. Karena salah satu adab, apalagi untuk hadir sholat Id ya, salah satu kesunahannya itu memakai pakaian yang paling baik dan terbaik. Dan yang terbaik itu bukan hanya baru aja, Bersih. yang bersih, yang Mahal. rapi. Kayaknya enggak ada itu. Ya, itu nggak ada deh sih. Yang mahal kan pasti bagus, Bib. Nggak gitu, nggak gitu. So, LV, Nggak semua yang mahal tuh Gucci. bagus, nggak semua yang mahal tuh bagus, bagus. Bib. Coba Bib pakai baju Gucci. Bagus segi mode bagus. Iya. Tapi segi Uang? Ya uang susah bagi saya. Iya. Bagi saya susah. Bagi saya juga agak susah, Bib. Karena apa? Karena salah satu anaknya Umar bin Khattab bin Umar itu, beliau selalu ketika menghadiri raya Id menggunakan pakaian yang paling terbaik. Pakaian yang paling terbaik. Nah, terus lanjut, Bib. Kan kalau saya introvert, Bib. Nah, kalau misalkan di hari raya Lebaran Idul Fitri itu saya bukan malas ya, cuma kan kalau orang introvert ketemu orang kan agak gimana gitu. Iya. Jadi saya di rumah terus. Ya aman, boleh aja sih. Tapi Boleh ya, lebih, Bib, ya? lebih baiknya silaturahmi, menjamu. Kalau orang silaturahmi. lain yang disuruh ke rumah gimana? Wah, iya. Mengundang. Mengundang nggak apa-apa, kalau mengundang nggak apa-apa. Open house. Lebih baik. Yang penting mau dia Karena introvert. siapin bantok gratis lah. Oh, Wah, seru tuh. bahasa terus seru ya. Apalagi kalau Sama THR, apa? apalagi THR lemari ya. Ada Oh, apa? hadir ya. Ada Ini kita lagi. nanti ke rumah haji ya. Gas. Oke. Nggak perlu, Bang. Jangan kemana-mana, Bang. Di rumah aja, Bang. Saya Aman nyamperin. deh. Aman. Jadi orang introvert sebenarnya boleh-boleh aja sih. Tapi lebih baiknya, lebih bagusnya ya itu kan momen dimana kita saling menyambung silaturahmi. Oh, ada gitunya, Terus Bib. kalau misalkan memang tadi Habib bilang itu adalah momentum untuk menyambung silaturahmi, apakah dari zaman Rasul atau di Timur Tengah sana, di Arab Saudi sana ada budaya seperti kita di pas Lebaran itu di kampung tuh, kalau di kampung kan Ke rumah-rumah. gitu, ada nggak? Kalau di sana kan panas, Bib. Rumahnya jauh-jauh lagi. Rumahnya jauh-jauh. Ya enggak, kalau mungkin ya mereka juga saling Oh, no, Habib maaf-maaf. jangan mungkin. Enggak Jauh, bilang gitu. pasti. Enggak, mereka itu para sahabat itu ketika Idul Fitri, para sahabat itu ketika Idul Fitri, mereka mengunjungi kerabatnya, apalagi orang tuanya, saling maaf-maafkan seperti itu. Kalau orang tua sudah meninggal, Ya datang mungkin mendoakannya, makam, ya makamnya. Nah, Bib, mengutamakan yang lebih kita utamakan sebagai kaum muslim dan sebagai umatnya Rasulullah itu bersilaturahmi dulu ke sesama manusia atau ke makam dulu, Bib? Semuanya baik. Utama, Semuanya. saya anak-anak Utamanya. utamanya kemana dulu? Utamanya yang Misal kayak anak kan udah yatim piatu nih. Sama. Ya kalau utamakan mungkin lebih utama orang tua dulu ya. Kita harus mendoakan orang tua dulu karena mereka Oke guys, kata Habib kita harus ziarah kubur dulu baru nanti ke Mendoakan. mendoakan. Enggak, jarahnya beda. Jarahnya beda. Tapi kan ziarah kan? Mendoakan. Ziarah pun nggak apa-apa. Ziarah nggak apa-apa. Utamakan ziarah, guys. Karena apa? Karena tidak mungkin ada kita tanpa Orang tua. orang tua. Seperti itu. Berarti tidak langsung antum menyebutkan bahwa kita mengutamakan orang tua kita. Iya, betul. Mendoakan. Mendoakan orang Walaupun tua. mendoakannya tidak usah langsung ke makam, Iya, bisa di betul. pas Rumah. sholat Id, Iya, bisa di rumah. iya. Tapi afdolnya ke makam. Nah, Abdulnya ke makam. Afdolnya ke makam. Berarti tradisi nyekar gitu kayak di tradisi ini kita tuh bawa kembang, bersih-bersih makam. Itu gak ada di zaman Nabi, gak ada tradisi Oh, itu. nggak ada gitu. Cuma Rasulullah pernah mengajarkan zuru kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Rasulullah, ziarahlah kamu ke kuburan karena dengan ziarah ke kuburan kamu akan ingat tentang akhirat. Iya. Mengingatkan akan kematian ya, Bib ya. Seperti itu. Terus ini Bib, tradisi Bib. Ini ngomongin tradisi. Entah tradisi entah apa ya. Nah, saya kan kurang lebih ada selentingan-selentingan gini.
kalimat yang sering diucapkan ketika lebaran. Minal aidin wal faizin. Atau ada satu lagi, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Yang manakah yang paling utama, Bib? Nasi biryani kan. Wis ngeri. Wih. Jadi gimana pertanyaannya? Biryani buemo. Nah, nasi biryani dibanding nasi uduk. Enggak. Kalimat yang mana yang lebih utama atau yang diajarkan Rasulullah, Bib? Taqabbalallahu minna wa minkum atau yang minal aidin wal faizin? Dua-duanya dianjurkan. Dua-duanya dianjurkan. Pertama itu kan kalimat memaafkan. Ya, mohon maaf lahir batin gitu ya. Yang kedua mendoakan semoga taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Artinya seperti itu. Doa. Kan doa bagus kan? Doa bagus. Nah itu kayak ini Beb, kan ucapan-ucapan kayak gitu tuh kita tidak harus bertemu gitu ya Beb ya. Misalkan tadi introvert gitu males keluar rumah. Kalau misalkan cuman lewat WA di broadcast aman, nggak apa-apa. di forward itu nggak apa-apa. Template nggak apa-apa juga, Bib? Nggak apa-apa. Kiriman dari orang. Ketika tangan sudah berhenti apa gitu. Iya nggak apa-apa. Pakai pantun juga nggak apa-apa. Contohnya gimana pantunnya? Pantunnya gimana? Jalan-jalan Kota Kudus. Ketemu pria Solo. Cakep. Wah, bahaya nih. Cek si Mapunat pria Solo itu lah. Pria Solo itu lagi. Aduh, jangan ditendang gitu, saya kaget. Nah itu Beb, kan kita juga nanti Lebaran ini selalu bertemu dengan orang-orang yang jarang gitu ya, jarang ketemu gitu. Nah kan mereka juga suka penasaran, suka nanya kapan nikah gitu Bib. Kita mah yang ditanya suka kesel gitu kan. Nah itu Sebenarnya bukan kesel, Bib, antara mau jawab atau memukul. Anak aja Beb yang jawab ya. Iya gimana? Ya salah antum berdua kenapa tidak cepat nikah? Usia sudah mapan. Itu. Nasihatin. Usia berapa? 28. 30, Bang. 27. 27. Saya aja nikah umur 24. Saya 21. Wah, nunggu perang deh. Nunggu perang aja deh. Sebenarnya emang pertanyaan-pertanyaan itu harus dihindari sih ya. Kenapa? Ngapain sih? dihindari? Ya enggak maksudnya yang bertanya tuh sebenarnya enggak harus bertanya seperti itu. Iya. Karena apa? Tujuan kita itu Idul Fitri itu untuk apa namanya? Beribadah. Untuk saling maaf-maafkan, ibadah silaturahmi, bukan nanya udah punya anak belum? Iya. Udah kawin belum? Itu sebenarnya nggak harus karena ya tadi kadang ada orang yang tersindir, ada kadang ada orang yang baperan dan lain-lain yang akhirnya harusnya momentum Idul Fitri ini harmonis malah berubah kan. Kalau terlanjur udah ada ucapan itu, Bib, kita gimana menyikapinya, Bib? Nah itu. Tampol aja. Wah, bener itu ampol, yes. Rekomendasi. Pokoknya kita ini screen recording ya. Screen recording video ini. Tampol, Pak. maafin lagi, maaf ya. Itu aja. Enggak. Bicara maaf-maafan, kami bilang hukumnya tidak memaafkan orang di saat hari raya Idul Fitri seperti apa? Sudah memaafkan ya. Wih, Bisa keren. sebenarnya. Misalkan, "Wih, maaf ya. Iya. Salin ke saya." Coba. Maaf, Bang. Di dalam hati itu, saya tidak memaafkan kamu. Sebenarnya jika ada permasalahan yang permasalahan yang memang sudah Mendarah daging. kecewa banget gitu loh. Haknya dia untuk tidak memaafkan, tetapi kembali lagi Allah aja Maha Pemaaf, maka kenapa kita hambanya nggak memaafkan? Karena kita bukan Allah. Pembelaan itu. Jadi cepat. Tapi kan kita hambanya Allah. Iya, hambanya Allah. Tapi kita tidak sempurna Allah, Bib. Pasti ada rasa emosi itu. Bib. Iya, maka saya bilang itu haknya dia. Haknya orang. Itu haknya Tapi dia. mungkin jangan dicurahkan ya, Beb. Ya. Ya kayak gini contoh. Maaf ya, Bang. Saya tidak ini dalam hati. Nah. Saya tidak memaafkan kamu. Tapi aslinya waktu Nah, tadi asli gini. Karena ya, gini nih. Saya mau nanya, kalau Allah jualan, kira-kira apa yang dijual oleh Allah mulia nggak? Iya. Mulia kan, Mulia. pasti dagangan Allah pasti Pasti mulia. dan dagangan Allah itu surga. Dalam Al-Qur'an apa? Dalam Al-Qur'an wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian. Berarti kalimat Allah ini bersegera itu berarti apa? Ini tidak semuanya akan mendapatkan ini semua. Apa yang Allah suruh kita persegerakan? Mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang mana itu semua Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Lanjutan ayatnya apa?
Yaitu Ittaqullah. yang wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa itu orang yang mendapatkan surganya Allah? Siapa orang yang mendapatkan ampunan Allah? Yaitu orang-orang yang menahan marah, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang dahulu membuat kita marah. Oh, Tinggal tawaran bagi kita semuanya. Itu tawaran dari Allah. Mau nggak ini tawarannya? Kalau Kalau kamu mau mau. ambil, maafkan Allah. maafkan. Kalau tidak mau ya udah biarin aja. Berarti Bib, takwa secara garis besar itu adalah orang yang taat, Betul. orang yang ikhlas, gitu Iya. ya. Maybe, and then Maybe. the Essential. question is Oh, se-Inggris ya. The wheels on the bus go round and round ya. Hakad takwa ya nih. ketakwaan. Iya. Ketakwaan ini, apakah level ketakwaan orang itu sampai orang paling takwa itu menurut Allah dan Rasul itu orang yang seperti apa, Bib? Orang takwa menurut Allah dan Rasul itu orang yang melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Itulah manfaat Sambil itu. poin dari takwa. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa larangan Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa seperti itu. Sesimpel itu sebenarnya. Simpel itu. Tapi ngejalannya nggak simpel ternyata ya. Iya, penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Proses. Berjuang. Oke, Bukan- ada lagi pertanyaan dari netizen? Wah, ada tuh. Ada banyak tiga. Apa, ayo? Tadi saya dulu. Saya dulu. Masuk nggak sih? Enggak, nanti Enggak, kita nanti kita kita- repeat. Kan tadi konteksnya harus memaafkan gitu. Terus kalau di dalam hati ibaratnya belum memaafkan. Nah, sekarang yang mau ditanyakan adalah gimana kalau kita memaafkan tapi si rasanya yang masih ingat gitu tuh, nggak bisa lupa gitu. Nggak bisa melupakan. Oh, wah dalam sekali nih. Secara perkataan, nah ulangi Bib, pertanyaan dari netizen, secara perkataan dan secara perbuatan seperti Sudah tadi saya memaafkan. bilang, saya Sudah maafkan, memaafkan. tapi di hatinya masih mengkal, itu seperti apa? Ya, Betul, tadi kan dalam Al-Qur'an tuh kadhi minal ghaid. Pertama Allah Kadhi minal kadhi minal ghaid. Apa kadhi minal ghaid itu apa? Menahan marah. Marahnya masih ada kayak tadi. Kecewanya masih ada tapi ditahan. Itu tingkatan pertama. tingkatan kedua. La'afina 'anin nas. Yang tadinya marahnya ditahan, Allah perintahkan lagi, hilangkan marahnya. Dengan apa? Memaafkan. Yang ketiga. Tiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baik kepada orang yang dahulu membuat kita marah. Itu adalah pendidikan dari Allah untuk hambanya. Oh. Jadi tingkatan-tingkatnya seperti itu. Mungkin kita belum bisa memaafkan ya, setidaknya kita tahan marahnya. Itu lebih baik. Bagus. Kedepannya kita harus melatih lagi untuk apa? Menghilangkan marahnya. Dengan apa? Memaafkan. Kedepannya berbuat baik kepada orang yang dahulu membuat kita marah. Seperti itu. Tapi ada tips sih Bib, untuk bisa menghilangkan rasa marah itu. Caranya? Jangan dipikirin aja udah. Sebenarnya aja. sesimpel itu Lebih, sih. lebih baik mikirin yang lain gitu. Betul sebenarnya. Pertanyaan kedua. Silakan. Izin bertanya, Beb. Siap. Silakan. Tapi di luar konteks lebaran, Beb. Oh, boleh. Jadi kan kalau puasa kita tuh ada 5 perkara yang membatalkan pahala ya, Beb. 5 perkara. Satunya kan berbohong. Hmm. Nah, misal gini, Beb. Ada orang nih bukan teman dekat tapi dia kenal sama kita. Tiba-tiba nginjem duit. Kita sebenarnya ada. Nah, kita terpaksa berbohong. Misal baru dapat THR padahal. Wis. Cuman kita nggak ngomong. Kayaknya relate ngomong banget ini, Dak. Jadi pas minjem uang, kita bilangnya nggak ada. Kan itu berbohong, Beb. Apakah pahala kita hilang? Iya. Alasannya kenapa berbohongnya? Ya karena nggak percaya aja. Nggak percaya. Jadi biar masuk ya ke kamera. Ada hal-hal yang batalkan puasa, salah satunya adalah berbohong. Iya. Nah, kalau momennya kayak gini, ada teman yang kita kenal nih, kayaknya gak aman nih, dia minjem duit, sedangkan kitanya ada, apalagi habis dapat THR. Kita gak bilang ada karena udah khawatir nih. Bahasanya apa ya, waspada itu dalam hal itu? Waspada. Waspada. Karena ada kalau suuzon atau apalah gitu. Beda. Ini harus waspada gitu. Jadinya kita bilang nggak ada. Nah, dalam tidak langsungnya kita berbohong tuh di waktu puasa. Itu gimana, Bib? Ya tadi. Jawab, Ja. Ya. Iya, betul. Nggak jawab. Ya, tadi Kalau saya makanya nggak di sini lah. apa-apa, nggak apa-apa aja saya mah. Makanya di sini kan di sini kan fungsi Ramadan untuk melatih yang namanya hawa nafsu kita. Walaupun mungkin ya tinggal bilang jujur aja, karena peribahasa Arab itu ada peribahasa bahasa Arab tuh, Pak. Bisoroha roha, dengan apa namanya kejujuran hati akan tenang. Apa namanya dengan kejujuran hati akan tenang. Bilang aja kalau memang
kamu nggak mau minjemin, bilang aja uang ada tapi saya nggak mau minjemin, gitu aja selesai. Dengan kalimat yang baik, insya Allah dia bakal nerima gitu loh. Tapi kalau tersinggung itu gimana? Urusan Bib? dia. Urusan dia. Yang penting kan kita sudah berbuat baik dengan kalimat yang baik tanpa menyinggung. Masalahnya suka nyebarin gitu, Bib, kayak dia mah pelit gitu. Dia dosa ya dia. Dosa dia. Iya, kita Yang penting kita nyampainya halus ya, kayak Iya betul. aduh maaf ya ada uang mah cuman kan sia teh kos. Lebih baik gitu, lebih baik gitu. Pak, pertanyaan terakhir. Sunah-sunah yang harus dilakukan ketika menjelang hari Ramadan atau mau takbiran. Sunah-sunah. Ramadan apa lebaran nih? Hari raya Ramadan udah mau lewat nih. Lebaran. Nah, bagus nih pertanyaan. Diulang, Ini diulang. bagus nih. Hal-hal atau amalan-amalan yang baiknya dilakukan sebelum lebaran atau Idul Fitri. Idul Fitri ya pertama. Idul Fitri disunahkannya sebelum hadir saat Id makan dulu. Makan. Kurma lah. Sebelum sholat Id. Nah, kurma lah atau apa namanya tuh air teh lah yang manis-manis lah. Itu sunahnya. Terus pakai pakaian yang tadi yang rapi, yang terbaik. Terus Yang paling mahal? Enggak mahal. Nah, tadi belum tentu Ya. baik. Terus apa pergi mungkin perginya dia jalan kaki di jalan pertama. Pulangnya dianjurkan di jalan beda jalan. Oh, beda jalan. Jangan melangking jalan yang sama. Iya, Oh gitu. seperti itu. Kenapa Rasulullah seperti itu? Rasulullah seperti itu. Kenapa? Rasulullah ketika pulang Id, beliau langsung pakai jalur yang kedua untuk apa? Untuk silaturahmi tadi kepada sahabat-sahabat yang ada di itu. Kirain lupa jalan gitu. Ada lagi, Bib? Kira jalannya zigzag. Ya itu dan yang kedua yang dan apa namanya? Ya juga ketika bersapa dengan bertemu dengan orang lain, sapa dengan salam dan lain-lain. Ya, Itu mungkin Hukumnya talqin, Bib? Talqin. Takbiran. Ya. takbiran. Yang sehari semalam semalam Yang pakai beduk terus Oh obor iya itu gitu, sunnah. kayak gitu. Dianjurkan Rasulullah untuk apa namanya bertakbir, syiarkan takbir di malam Id itu, menghidupkan malam-malam Id dengan takbir. Nah, kalau Berminta ikut takbir. takbiran tapi paginya malah kesiangan sholat Idnya gitu, Bib. Nah, itu gimana tuh? malah nggak sholat malah gitu. Ya jangan lah. Padahal kan sunnah sholat Ya, Id. makanya jangan walaupun sholatnya sunnah kan tapi Sholat Id itu fardu kifayah ya, Bib? iya fardu kifayah. Fardu ain apa Fardu ain. Apa? Sholat Id. Fardu ain itu fardu ya? kewajiban setiap individu seorang tersebut. Kalau tidak dilakukan? Ya itu kalau fardu ain itu bukan berarti dosa ya enggak. Karena tetap itu namanya ditekankan ke pribadi tersebut, ditekankan. Oh, bukan Fardu ain itu sunnah ditekankan. Iya, enggak sunnah tapi ditekankan, sunnah ditekankan. Itu sunnah muakkad, itu sunnah yang ditekankan. Menindaklanjuti pertanyaan kedua tadi, Bib, itu tentang berbohong kan. Nah, kalau misalkan di hari raya Idul Fitri kita berbohong, itu seperti apa, Bib? Contoh, kaleng kongguan isi ragina. Ya. Bohong gitu, Bib. Mungkin orangnya nggak niat bohong ya, mungkin nggak ada toples mungkin ya, ada gua jangan suudon. Tapi itu kan ada Yang seudon ekspektasi, Bib. script pointer, Bib. Yang seudon script pointer. Ya, seudon. Tapi justru saya tuh sekarang seuzon malah ketika ada kaleng kongguan, Itu ragina. Itu kongguan. isinya kongguan. Itu malah, loh kok kongguan? Kok aneh ini? Tidak sesuai standar. Yang lazim di kita itu ragina, Rempeyek. rempeyek. Apa-apa nggak masalah, kan dia kebalik niatnya nggak bohongin, justru niatnya baik pengen menjamu karena nggak ada toples ya pakai toples kongguan mungkin. Oke. Ada lagi, Bu. Sudah. Ada lagi, 2 lagi, Bang. Oh, masih ada. Seru. Zaman dulu Rasul ada mudik-mudik itu? Nggak ada. Berarti nggak ada kerjaan. Silaturahmi tetap silaturahmi, tapi bahasanya bukan mudik. Mudik itu mungkin istilah Indonesia aja. Di Arab nggak ada mudik-mudik maksudnya. Kalau mudik pakai onta ya, Bang? Tapi ya baik-baik aja karena tujuannya kan kita pulang silaturahmi ketemu orang tua dari perantauan. Berarti nggak apa-apa kalau di Idul Fitri kita nggak ketemu orang tua. Nggak apa-apa, cuma apa-apaan. Bilangnya jauh gitu. Oh, jauh. Ya video call kan bisa. Nah, itu kalau Video itu. call. Oke. Kesimpulan hikmah dari hari raya Idul Fitri itu seperti mana dikatakan oleh alim ulama, kun rabbanian wala takun ramadhanian. Jadilah hambanya Allah, jangan jadi hambanya Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk beribadah di Ramadan, tapi Allah perintahkan kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah sama Allah sampai datang kepadamu kematian. Subhanallah. Itu dia. Itu dia.